Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para ajengan, para guru, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah Bapak Kiai Haji Safiullah mata'an Allah bituli hayati. Yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, para tokoh masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Dalam rangka tablik akbar malam ini, pertama saya ingin titip pesan. Dengan tablik akbar malam ini, mari sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Iya bu, iya bu, naon tawing lah. Echo-nya minta tolong dimatikan saja sound system. Cek 1 2, echo-nya dimatikan. Nah ya, terhadap kemajuan zaman bentengnya iman. Sama juga kayak kita nih warga Cibingbin, betul ya? Kalau listrik masuk desa, alhamdulillah. Kalau koran masuk desa, alhamdulillah. Kalau pelacur masuk desa, alhamdulillah. Itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan itu. Terhadap kemajuan zaman bentengnya iman. Sebab sekarang ini Pak Bu ada upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Ini hati-hati nih. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam, tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan mereka justru semakin jauh dari nilai ajaran agamanya. Ini sebuah upaya untuk menghancurkan Islam, paling tidak mendangkalkan iman kita. Maka tengoklah, sekarang ini kita dibanjiri budaya-budaya asing yang jangankan dengan ajaran agama, dengan budaya luhur orang Kuningan, banyak sekali yang sangat bertentangan. Betul? Kadang-kadang kita juga sih, orang Islam ini sering latahan, pengen nyontoh barat, tapi bukan teknologinya, malah westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya teknologinya belum maju, orangnya sudah ke barat-baratan. Bergaulnya cara barat, berumah tangganya gaya barat, mendidik dan menyekolahkan anaknya cara barat. Bahkan nyanyinya pun lagunya harus lagu barat. Yang orang lain gak ngerti, dia sendiri tenyaho. Westernisasi nih. Satu contoh, mendidik dan menyekolahkan anak. Iyalah, memang tugas dan kewajiban kita orang tua memberikan kualitas pendidikan yang bagus buat anak-anak. Tapi penanaman iman, pemantapan akidah jangan sampai lupa. Banyak orang tua muslim yang berpikiran materialistis. Anak disekolahkan di sekolah bonafit dengan harapan dapat ijazah, dari situ ada jaminan pekerjaan.
Soal iman anak mau diapakan, agama anak mau dibagaimanakan, kadang orang tua muslim nggak pernah peduli. Betul. Malah yang menyedihkan, kalau anaknya mau masuk pesantren, kadang-kadang orang tuanya nggak setuju tuh. Tong, jangan masuk pesantren dah. Lulus dari pesantren paling juga jadi ustad. Proyeknya tahlilan, ngarepin orang mampus. Nggak tertarik menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama. Apalagi Ampura, kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri, biasanya orang tuanya nggak setuju tuh. Neng, jangan nikah sama santri, Neng. Lah, paling banter kamu jadi istri ustad. Tiap malam dikasih makan nasi berkat. Bu, kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri, kasih saja, insya Allah hidupnya berkah. Oh, istri saya tuh alhamdulillah berkah bener tuh. Oh, mau buah-buahan nggak pernah beli, mau sembako tahu-tahu ada. Kenapa? Panitia pengajian rajin bawain. Makanya nanti selesai pengajian, panitia jangan sampai lupa oleh-oleh buat saya ini. Dahulu di Kuningan nih ada satu tradisi. Kalau anak perempuannya dilamar orang, biasanya calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya tuh, kamu mau melamar anak saya, memangnya sudah berapa kali khatam Al-Quran? Sudah berapa juz yang kamu hafal? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu. Dulu. Bahala. Sekarang apapun motifnya, pertanyaan kayak begini kan sudah jarang kita dengar. Betul? Yang ada, kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya status sosial, pekerjaan, aktivitas. Kamu mau nikah sama anak perempuan saya, memangnya kamu sudah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya pakai motor bebek atau soang atau apa? Soal mantu bisa baca Al-Quran apa tidak, nomor 18. Soal mantu sholatnya benar apa tidak, mertuanya aja nggak pernah sembahyang. Betul? Dibanjiri kita dengan berbagai macam budaya yang menyebabkan kita makin jauh dari nilai ajaran agama sendiri. Contoh lain, sekarang ini Pak Bu, disadari atau tidak, anak-anak kita ditanamkan rasa malu belajar agama. Malu belajar agama. Coba aja lihat, belajar baca Quran, malu. Sekolah di madrasah, malu. Ya Allah, makanya sekarang nih madrasah banyak bener yang gulung tikar. Madrasah terkena penyakit yang disebut la yamutu wa la yahya, nggak bermutu gara-gara kurang biaya. Muridnya sekolah di madrasah malu, masuk pondok pesantren malu, pakai jilbab malu, menggunakan nama yang berbau Islam malu. Bapaknya ngasih nama bagus bener, Ibrahim. Lantaran pengen ngetop, namanya dipotong jadi Bram. Itu kan cuma nama Pak. Iya, mula-mulanya memang nama. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, muaranya jelas. Penghancuran agama Islam, paling tidak mendangkalkan iman kita. Dari nama bergeser ke pergaulan,
dari pergaulan pindah ke pakaian, dari pakaian yang kita khawatir pindah akidah nggak ketahuan. Nauzubillah min. Mula-mula memang sekedar nama. Dulu waktu namanya Ibrahim, berteman dia dengan Hasan, Mahmud, Husain, Farhat, nggak pakai Abbas. Begitu ganti jadi Bram, Bram masa baturnya soleh, nggak nyetel. Bram itu yang pantas temennya Blacky tuh. Mula-mula dari nama pindah ke pergaulan, pindah ke pakaian. Ayo lihat. Sekarang ini kata orang zamannya era transformasi. Dengan kemajuan ilmu teknologi, apa saja yang terjadi di negara manapun bisa kita saksikan dari dalam rumah kita sendiri lewat layar televisi. Dampaknya pun luar biasa. Anak-anak kita sekarang ini lebih banyak jadi korban model, korban iklan, korban pakaian. Terutama anak kita yang gadis-gadis. Coba lihat, anak perempuan sekarang Pak, Bu, ya Allah, berani bener kemana-mana cuma pakai celana pendek. Betul? Saya pikir nggak di Jakarta, nggak di Kuningan, sama aja. Dengan kemajuan ilmu teknologi lewat televisi, anak-anak kita lebih banyak jadi korban. Anak perempuan sekarang berani bener kemana-mana cuma pakai celana pendek. Saya pernah tuh di Jakarta mau berangkat ngaji, di depan saya ada anak ABG naik motor sendirian pakai celana pendek. Maaf ya, itu dari belakang kan kelihatan bener belahan tunggirnya itu. Loh, saya kan jadi serba salah. Saya liatin jelas dosa, nggak diliatin, ya terusin aja sendirilah. Ibu bapak yang malam ini hadir pengajian tasakur nih, insya Allah rombongan selamat, amin. Tapi anak-anak kita tuh yang di rumah, pantau, didik, perhatikan, tanamkan iman yang mantap, yang tidak akan bergeser pun mereka di masa-masa yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudara, cuma sayangnya, jujur saja, sekarang ini masih banyak di antara kita umat Islam yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Oh, mulut sih mantep bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari embah. Sholat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iyyaka na'budu wa dukun nasta'in itu. Padahal ini wawunya wawu ma'iyah, satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Sekarang kan lagi musimnya campur-campur nih. Betul. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur-campur, bagaimana rasanya? Ada orang ditanya, Kang, akang yang bener agamanya apa sih? Abdi mah kumaha musim nawae. Musimnya maulid ikut, musimnya Natal nimbrung, musimnya Waisak. Orang kayak begini nih Allah sudah mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tauhid dicampur dengan kemusyrikan, kayak air dicampur sama minyak, nggak bakalan ketemu. Nah, contoh gampang nih, saudara, kalau ada botol sepenuhnya diisiin air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Betul. Kalau ada botol sepenuhnya diisi bensin, itu juga jelas motor bisa minum. Tapi kalau ada botol separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, nah urusannya udah mulai liar. Manusia minum mabok,
motor minum mogok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Barang oplosan. Begitulah maksud peringatan Allah. Jangan kamu campur tauhid dengan kemusyrikan. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, nanti di akhirat akan mendapat ganjaran dengan balasan berupa sorga. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni sorga. Ada orang mukmin yang masuk sorga, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga, dan ada orang mukmin yang jadi penduduk sorga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di alam dunia amalannya juga beda-beda. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk itu biasanya ada proses. Ibu bapak nanti pulang pengajian dari pesantren sampai rumah, buka pintu gerbang, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk apa bahasanya itu? Tahu-tahu ada di dalam. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Bu, ibu lebih berasa mana, masuk atau dimasukkan? Lu ngeres aja lu lah. Pertama, orang mukmin yang masuk surga. Nih yang pertama tiketnya murah nih. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sampai mati, mukmin seperti ini masuk surga. Oh, sahabat ada yang protes. Ya Rasul, walaupun orang itu berjudi. Iya. Walaupun berzina. Walaupun mabok-mabokan. Iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, mukmin seperti ini masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Ya iya masalahnya ya. Sebab tadi di awal saya katakan ada proses. Jangan lupa di akhirat nanti tempat cuma ada dua. Ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya tempatnya jelas neraka. Dalam satu riwayat dijelaskan, nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik! Kaget. Iya maklum pidato kalau sudah mulai rada lapar ya begini nih Pak. Malik, lah baik ya Allah. Itu penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Loh, saya ya Allah. Iya. Mau ngapain ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min hardali minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Ya Allah, malaikat Malik turun ke neraka. Korek. Hese nyari orang di neraka sudah pada gosong.
Ada imannya sedikit, dikeluarkan. Ada imannya lagi, dikeluarkan lagi. Ada imannya lagi, dikeluarkan lagi. Dikumpulkan mereka, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Allahu Akbar. Selesai dimandikan, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Apel di hadapan Allah. Kata Allah, kumaha Kang? Udah dengerin aja, kenapa sih lah? Kapok deh. Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, izhab fadkhulil jannah. Pergi sana, masuk sorga. Berangkat orang-orang ini ke sorga. Di sorga ketemu sama teman-temannya yang sudah sampai duluan. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang sudah sampai duluan, Kang, iya, baru nyampe. Macet di Cirebon tadi itu. Memang kemana dulu Kang? Kita sudah lama sampai sini. Saudara bisa baca dalam Al-Quran surah Al-Mudassir, Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Saqar Kang karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat? Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu hidup di Cibingbing rumahnya dekat dengan masjid. Cuma dekat doang. Sholat mah nggak pernah. Untung saya masih punya iman sedikit Kang. Dulu waktu hidup di Kuningan pernah ngucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. La haula wala quwwata. Untung kawin. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, orang mukmin yang masuk surga mengucap 2 kalimat syahadat, meyakininya dan tidak menyekutukan Allah sampai mati, mukmin seperti ini masuk surga. Yang kedua, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama tadi. Kata Quran begini, innallazina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan berbagai macam amal ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan berbagai macam ibadah, dihapuskan segala macam kesalahannya. Ibu bapak yang saya hormati, dalam hidup ini siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ibu bapak yang hadir malam ini, ada tidak yang tidak pernah berbuat salah? Ada apa tidak? Semua kita pasti pernah berbuat salah. Betul? Agama memberikan tuntunan, kalau kamu berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kalau kamu berbuat kesalahan, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Nanti kalau kita semua yang hadir di sini masuk sorga, amin. Di sorga nanti ibu bapak nggak usah heran kalau melihat para ulama, para ajengan, para asatiz, pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang kaya yang dermawan. Ibu bapak nggak usah heran lihat mereka ada di sorga. Kenapa? Sorga memang tempatnya orang-orang soleh. Oke, sekedap ayah iklan ya. Atur nuhun Kang. Sampai mana saya tadi ngomongnya itu? Ibu bapak nggak usah heran
kalau melihat para ulama, para ajengan, para asatiz, pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang kaya yang dermawan, saudara nggak usah heran kalau melihat mereka ada di sorga. Kenapa? Sorga memang tempatnya orang-orang soleh. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara samperin, saudara tanya, "Ce, iya Kang, kok ada di sorga, Ce?" Loh, memang bagaimana ceritanya bisa masuk sorga, Ce? Ceritalah perempuan ini. "Kang, dulu waktu hidup di dunia, saya ini siapa Akang pan tahu. Akang juga pernah jadi langganan saya kan. Umpami lah. Tapi Kang jujur, saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja." Merantau kemana? Cibingbin. Loh, ngapain di Cibingbin? Ada temen Kang nawarin kerjaan. Kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apaan? Dagang apem. Satu malam saya lagi iseng-iseng main lewat depan pondok pesantren Sabilun Najah. Lagi ada pengajian. Itu yang pidato budakna MJ. Mana kasep pisan. Katanya ada hadis, "At-taib minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Kang, mendengar hadis kayak begini berlinang air mata saya, terbayang semua dosa-dosa saya. Mulai malam itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper, mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. "Ce, aya apem tuh." "Maaf Kang, saya udah berhenti dagang gituan, saya sudah tobat kepada Allah. Saya pulang kampung dan bertobat. Alhamdulillah tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga." Ya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ikuti tiap kali kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak ibadah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Sekarang kita lihat sirah nabawiyah. Saudara, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah Nabi kita Muhammad. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah Nabi malah makin luar biasa. Riwayat ini bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam, kata Siti Aisyah, selesai saya sholat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya pun lalu tidur. Tengah malam saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun lalu tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai beliau sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Yang, oh jangan salah Bu, Nabi tuh kalau sama istrinya tipe suami romantis. Nabi kalau manggil istrinya, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Romantis Nabi itu. Loh, ini kan mengajarkan kepada kita Pak, kaum suami ini, untuk romantis kepada istri. Panggilan memang kelihatannya sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita kan suami kadang-kadang enggak. Jujur, tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil, buluk, sini lu. Jujur tapi nyakitin. Nabi enggak. Ada apa yang? Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener. Kenapa sih bang? Lihat, mendapat setengah protes dari istrinya. Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Hei Aisyah, kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin bersyukur saya kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya kepada Allah makin saya tingkatkan. Yang paling banyak ilmunya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling tampan rupanya, yang paling tebal imannya, yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi ibadahnya malah makin luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, ini sampai jam berapa ini ajengan nih? Sampai jam 1. Lu ngundang apa ngontrak lu? Dua dah tuh ya. Orang mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga, beriman, mengerjakan berbagai macam ibadah, dihapuskan segala macam kesalahannya. Nih, mudah-mudahan kita yang hadir malam ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Tuh, jangan lupa ya, iblis laknatullah alaih itu paling gak suka dengan orang yang rajin ibadah macam bapak ibu semua. Ibu bapak hadir di sini di pesantren ngaji, apa dipikir iblis seneng? Oh, bencinya bukan main iblis. Apa buktinya? Tadi jam 7 waktu kita masih di rumah, iblis sudah bisikin hati kita. Alah, nggak usah hadir ngaji di pesantren. Udah di rumah aja nonton Haji Muhyiddin. Bisikan iblis tuh. Saudara jihad lawan bisikan iblis. Enggak, saya mau hadir ke pengajian. Apa dipikir iblis nyerah? Oh, dibisikin lagi kita tuh. Iya dah, kamu datang dah sana ke pengajian. Nanti sampai sana kamu ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Tak iblis tah. Saudara jihad lagi lawan bisikan iblis. Enggak, saya mau datang ke pengajian, mau diem dengerin pidato ustadznya. Apa dipikir iblis nyerah? Oh, dibisikin lagi kita tuh. Iyalah, kamu nanti di pengajian nggak usah diem, nggak usah ngobrol, diem aja sambil nyender sare. Dengan berbagai macam cara, iblis selalu ingin menggagalkan niat ibadah kita. Beriman kepada Allah, mengerjakan berbagai macam ibadah, dihapuskan segala macam kesalahannya dan dimasukkan ke dalam sorga. 2.
Yang ketiga, orang mukmin yang jadi penduduk sorga. Nah, ini lebih mahal dari yang pertama dan kedua nih tiketnya. Ini VVIP. Kata Quran begini, innal ladzina amanu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman, kemudian istiqomah dalam keimanannya, tidak merasa takut, ragu, khawatir, apalagi bimbang. Mereka itulah yang nanti akan jadi penduduk sorga. Beriman, istiqomah dalam keimanannya. Saudara, saya ingin menyampaikan satu riwayat tentang betapa bahagia orang yang mempertahankan iman dan betapa celaka orang yang mempermainkan nilai-nilai iman. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, tos sekali deui mangga enak pidato di pesantren, banyak bener iklannya nih Pak Ajengan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran, tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara Muslim yang jadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan tersebut, ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut jadi tawanan perang. Nah, raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini yang enak tentara-tentara Islam kita apa ini? Kita bunuh saja biar urusannya selesai. Soal ngebunuh sih bagaimana Tuan Raja aja. Cuma saya pikir-pikir, kenapa nggak kita coba bujuk rayu mereka? Kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, supaya mereka mau menjual imannya ditukar dengan agama kita. Waduh, cara kamu bagus juga. Cuma bagaimana melakukannya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara-tentara Muslim ini di pengadilan terbuka. Disaksikan oleh orang banyak. Kalau disaksikan oleh orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh, dia mau menjual agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Oke. Besok kita bikin pengadilan terbuka biar disaksikan oleh orang banyak. Besoknya digelar pengadilan terbuka. Yang mimpin sidang tidak tanggung-tanggung, langsung raja kafir. Mula-mula yang disidang adalah 3 orang ofisir setingkat komandan ini. Dipanggil ofisir pertama. Ofisir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang ini saya tawanan perang. Soal tawanan kan bisa diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu, Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsa dan negara kamu, menjual Islam akidahmu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana ofisir pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya berjuang itu mencari tanda jasa. Saya berjuang li'ila'i kalimatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Oh, jadi kamu nggak mau pindah agama? Nggak mau Tuan Raja. Baik. Algojo, bunuh. Dipentang ofisir pertama ini, dipancung, putus lehernya. Terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ngelinding ke bawah, muter kayak orang tawaf sambil ngaji.
putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ini raja kafir bingung. Minggir, minggir. Ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dipanggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Asal kamu mau menjual akidahmu agama Islam, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsir kedua? Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah, jangan banyak ngomong. Loh, maksud kamu? Saya sudah tidak sabar ingin nyusul teman saya yang pertama tadi. Sekarang ini saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya sudah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Sudahlah Tuan Raja, potong saja leher saya. Baik. Algojo, bunuh. Dipentang lagi opsir kedua ini, dipancung, putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Azza wa Jalla. Setelah itu dipanggil opsir ketiga. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama dan kedua? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Mau meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz? Mau Tuan Raja. Mengkhianati bangsa dan negara kamu? Iya Tuan Raja. Pindah agama dari Islam memeluk agama saya? Mau Tuan Raja, saya mau pindah agama. Bagus. Kalau begitu kamu tunggu sebentar, saya musyawarah dulu dengan penasehat. Ini raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini kelihatannya opsir ketiga ini opsir bagus nih. Dia mau meninggalkan pemimpinnya, mengkhianati bangsanya, menjual keyakinannya, pindah masuk ke dalam agama kita. Ini yang enak opsir ketiga nih, kita angkat jadi pejabat apa nih? Ah, kalau soal pejabat itu urusan Tuan Raja sajalah. Cuma saya pikir-pikir, ini opsir ketiga kok aneh ya. Aneh bagaimana? Demi harta, pangkat, jabatan, dia tega meninggalkan pemimpinnya. Dia khianati bangsanya, bahkan dia jual akidah yang cuma satu-satunya. Menurut saya opsir ketiga ini opsir bejat Tuan Raja. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat? Rusak rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh saja. Iyalah, bunuh saja. Raja kembali membuka sidang. Opsir ketiga, saya Tuan Raja, saya diangkat jadi apa? Kamu nggak diangkat. Loh, kok begitu? Iya. Pemimpinmu kamu tinggalkan, bangsamu kamu khianati, bahkan agamamu kamu jual. Kamu opsir bejat, maka kamu harus dibunuh. Jadi saya dibunuh. Bunuh! Iyalah, kalau saya harus dibunuh, kalau gitu saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau masuk Islam lagi.
Saudara, opsi ketiga ini mengucap kalimat tasahud tapi di tengah-tengahnya macet. Nauzubillah summa nauzubillah. Ashadu ayo cepat. Iya. Ashadu sampai pedang algojo keburu nempel di lehernya. Putus leher itu, terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ya dulunya pernah jadi orang Islam, masih bisa ngaji. Cuma ayatnya yang dibaca beda dengan dua temannya yang dahulu tuh. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'ila'i kalimatillah, di bawah panji-panji Rasulullah, tapi di akhir hayat tergoda dengan harta, pangkat dan jabatan, menggadaikan iman, datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Makanya kita teringat ajengan-ajengan kita, para guru-guru kita di kampung, tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kita untuk banyak memohon kepada Allah dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena di akhir itulah penilaian kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, lewat pengajian malam ini kita tingkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan ibu bapak yang hadir di sini insya Allah rombongan selamat. Amin. Anak-anak kita tuh di rumah, mereka masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa. Mereka yang sedang diincar untuk digeser nilai-nilai keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang tua, tentu kita pengen punya anak yang soleh dan solehah. Betul? Ibu dah, bu, ibu kalau disuruh pilih, mending pilih mana? Punya anak pintar tapi tidak benar, atau benar tapi tidak pintar? Idealnya pintar juga benar. Untuk pintar, jawabannya ilmu pengetahuan. Untuk benar, jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan di masyarakat kita, masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pintar. Misalnya sebagai rakyat, kita ini udah capek dibohong-bohongin oleh orang yang katanya pintar tapi sayang tidak benar. Nih, sekarang di Indonesia banyak orang pintar tapi sedikit yang benar. Apa buktinya? Oh, disuruh ngurusin hutan, malah rame-rame jadi orang utan. Disuruh ngurusin laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin beras, malah dicampur sama plastik. Yang cilaka disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang kaya dan berkuasa salah, hukum sering pura-pura tidak tahu. Untuk pintar, jawabannya jelas ilmu pengetahuan. Untuk benar, jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat adik-adik saya para santri, dan buat orang tua wali, ibu bapak yang menitipkan anaknya di pondok pesantren Sabilun Najah, ini sebuah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Di pesantren anak-anak kita bukan cuma diisi otaknya, tetapi lebih penting daripada itu, nilai-nilai imannya dimantapkan kepada Allah Subhanahu. Satu tuh, lewat pengajian tingkatkan kualitas iman. Iya, saya cuma ngelihat jam doang. Ibu bapak, memang ya, semenjak saya tadi
sempat ngobrol-ngobrol di rumah, dan saya mendapat informasi bahwa sekitar tahun 95 Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ pernah tablik di Cibingbin ya. Betul ya? Waktu itu lokasinya di masjid. Alhamdulillah saya malam ini bisa menyambung silaturahmi dengan warga sini lagi yang pernah dilakukan oleh guru kita Allah yarham Kiai Zainuddin MZ. Memang sejak 4 tahun semenjak Kiai Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah ini saya teruskan, Pak. Hampir sebagian besar Nusantara saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, medan dakwah di Indonesia berat. Saya pernah dari Makassar, dari ujung Pandang ke Morowali, masih satu kepulauan Sulawesi. Dari Makassar ke Morowali ditempuh lewat perjalanan darat itu 18 jam. Pulang pergi 36 jam. Itu kita sudah mondar-mandir 3 kali bolak-balik Indonesia Mekah. 36 jam masih muter aja di Pulau Sulawesi. Dakwah di Indonesia ini berat. Saya mulai dakwah ini dari pelosok-pelosok nun jauh terpencil. Masuk desa, keluar desa. Masuk kampung, keluar kampung. Masuk hutan, keluar lembah. Masuk hutan, keluar hutan, emangnya gua Tarsan. Dan memang ketika saya di atas panggung kayak begini, panitia selalu nyiapin saya air putih. Padahal kan Ustadz ditawarin susu diminum juga. Air putih terus. Dah satu dah tuh, dengan pengajian tingkatkan kualitas iman. Yang kedua pesan saya dengan tabligh akbar malam ini, tingkatkan selalu ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ayo kita belajar dari masjid. Di masjid kita diajarkan untuk selalu mencari persamaan. Jangan memperbesar perbedaan. Bahwa di tengah-tengah kita umat Islam ada perbedaan, itu adalah rahmah. Tapi jangan perbedaan menyebabkan kita terpecah belah. Beda boleh, tapi harus tetap menjaga kerukunan. Jelas? Jelas? Ya saya tanya, tangan kanan sama tangan kiri kita beda apa tidak? Beda, tapi rukun. Tingali, kalau tangan kanan gatel, tangan kiri nggak perlu diundang, datang garukin tangan yang kanan. Betul? Artinya apa? Kalau ada tetangganya sakit, datang jengukin, nggak usah tanya partainya apa, beleguk lah. Beda tapi rukun. Lihat, tangan kanan kerjaannya bagus-bagus nih. Salaman tangan kanan, ambil kue tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu diri. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan. Tapi kan tangan kanan sayang dan perhatian sama tangan kiri. Itu tuh yang penting tuh. Yang kanan nih sayang dan perhatian sama kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri, kamu sabar saja. Walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Betul? Yang penting sayang dan perhatian. Apa maksudnya? Yang alim, ajarkan yang awam. Yang kaya, bantu yang miskin. Kalau sudah jadi pejabat, lindungi rakyat, bukan malah mengkhianati dan menjual rakyat. Beda, tapi tetap menjaga kerukunan, kekompakan dan kebersamaan di antara kita. Muslim itu keluarga besar.
Yang satu harus menunjang yang lain, yang satu harus menguatkan yang lain. Malam ini saya hadir di Cibingbin, ditemani dengan istri. Saya hadir di sini nggak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya hadir merasa sebagai seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Karena kita muslim, keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Rukun, kompak, menjaga kebersamaan. Soal perbedaan, kalau itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya usul, kenapa harus ditanggapi? Kenapa harus berlebihan cara menanggapinya? Jujur ya, kita ini umat Islam lebih sering jalan di tempat. Kenapa? Karena kita kupeh. Masing-masing di antara kita centang perenang, tidak mau menjaga kekompakan, kerukunan, dan kebersamaan di antara kita. Bahwa ada perbedaan boleh, tapi tetap harus menjaga kerukunan di antara kita. Beda selama itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya usul, silakan saja. Yang suka tahlilan, bagus, teruskan. Yang nggak suka tahlilan, nggak apa-apa, tapi diam aja. Yang suka maulid, bagus, teruskan. Yang nggak suka maulid, nggak apa-apa, tapi diam aja. Yang suka ziarah kubur, bagus, teruskan. Yang nggak suka ziarah kubur, nggak apa-apa, tapi diam aja. Terusin aja sendirilah. Ini kan yang bikin kita centang perenang, masing-masing sesama kita yang lebih ekstrim main mengkafirkan kepada yang lainnya. Sehingga ukhuwah Islamiyah di antara kita tersekat, terkotak-kotak. Akibatnya kita lebih sering lari di tempat ketimbang lari seperti yang kita harapkan. Maka lewat momentum malam ini, tingkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, menjaga kebersamaan, kerukunan, kekompakan. Saudara, manfaat dari jami'iyah, manfaat menjaga kerukunan, kekompakan, dan kebersamaan sungguh sangat luar biasa. Nah, saya ajak hitung-hitungan. 1 ditambah 1 sama dengan, itu angka matematik, hasilnya pasti. Tapi kalau saya rubah jadi angka sosial, hasilnya aneh. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Sekarang kita tambah lagi dengan 1 orang takut. 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa berani? Karena sudah bertiga. Tadi takut kalau dia sendirian. Tapi kalau ada 3 orang penakut kumpul jadi 1, ya lama-lama kan berani juga. Itulah dampak dari jami'iyah. Itulah dampak dari kekompakan, menjaga kerukunan di antara kita. Kita umat Islam ini sering dilecehkan, dimarginalkan, dipojokkan, bahkan dikucilkan. Tapi kalau kita mau rukun, kompak, dan bersatu, orang lain gak akan berani macam-macam lagi dengan keluarga kita. Kuncinya menjaga kerukunan di antara kita. Kadang-kadang cuma gara-gara sepele, pilihan kepala desanya nggak sama, pelotot-pelototan. Betul? Pilihan partainya beda, musuh-musuhan. Pilihan bupatinya nggak sama, sampai ribut-ributan.
Sudah lewat masanya seperti itu. Kita ingin Islam bangkit dari Indonesia. Kita ingin kekuatan Islam bangkit dari negara kita. Maka mulai malam ini dan seterusnya, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, kita harus melapangkan dada untuk perbedaan. Tapi jangan sampai mengacak-ngacak persatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ibu bapak, saya ingin berpanjang kalam, tapi berhubung sudah jam 8 lewat 3 jam lebih dan saya harus kembali ke stasiun Cirebon untuk berangkat ke Jakarta. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita umur panjang dalam taat kepada Allah, disampaikan kita pada bulan suci Ramadan, diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah, dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin, wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.